Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setiap orang pasti mempunyai keistimewaan dalam versinya masing-masing. Hanya ada satu saya yang tidak bisa ditemukan pada siapapun. Oleh karena itu, setiap individu dengan individu lainnya hidup berdampingan agar bisa saling melengkapi dan membuat keindahan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Namun, sebuah hubungan tidak akan pernah dimulai jika tidak saling mengenal. Hal ini juga sesuai dengan maksud dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menciptakan manusia agar bisa saling kenal mengenal. Sejalan dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Halo, nama saya Silvani Mutiara Lutfi dari tingkat 3B D3 Kebidanan Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dreambook yang telah saya buat. Membahas tentang nama, jadi mengenai nama Silvani Mutiara Lutfi itu ternyata bukan sembarang nama, karena kedua orang tua dan kedua kakak saya berdiskusi tentang hal itu. Nah, waktu itu saya pernah menanyakan kepada orang tua saya, apa sih gitu arti dari nama Silvani Mutiara Lutfi gitu. Nah, menurut beliau, nama Silvani itu merupakan nama yang diberikan oleh kedua kakak saya. Jadi saya menyimpulkan bahwa itu adalah kasih sayang dari seorang kakak kepada adik yang dinantikannya gitu. Nah, kemudian mengenai nama Mutiara, menurut apa saya, Mutiara itu memiliki arti bahwa saya menjadi sesuatu yang berharga dalam keluarga, dan nama Lutfi itu merupakan nama marga, jadi nama ayah saya yaitu Pak Lutfi gitu. Saat ini saya berusia 20 tahun. Nah, saat ini juga saya tinggal di tempat di mana saya dilahirkan. Ya betul sih, dari rahim wanita tangguh, yaitu ibu saya. Nah, kota yang membersamai saya sampai di usia 18 tahun yaitu Cianjur. Kota yang mungkin untuk sebagian orang merupakan sebuah kabupaten kecil. Namun bagi saya, Cianjur lebih dari itu, karena disinilah saya memulai beberapa hal positif dan meraih beberapa hal yang membuat keluarga saya bangga karena telah membesarkan saya. Termasuk di kota ini juga saya telah melakukan beberapa usaha untuk bisa mencapai mimpi-mimpi saya gitu. Jadi mimpi-mimpi saya diwujudkan mulai dari kota ini gitu. Kemudian untuk panggilan nama saya itu beragam, mulai dari Depani, sebuah panggilan sayang dari keluarga yang membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Lalu Ani oleh sahabat-sahabat kecil saya, kemudian Teh Pani karena kebetulan saya mempunyai adik sesepupu yang satu angkatan, sehingga hampir satu angkatan memanggil saya dengan Teh Pani gitu, padahal kan umurnya seumuran gitu ya. Lalu Pani panggilan akrab dari teman-teman SMP. Lalu memasuki masa putih abu, saya dipanggil Sil oleh teman madrasah aliyah saya. Kemudian di kampus juga saya dipanggil Sil gitu, panggilan akrabnya. Walau sebetulnya saat masuk ke kampus gitu, saya ingin merubah nama panggilan saya di kampus dengan sebutan Silpa. Namun sayangnya teman sekelas saya ada yang bernama Silpa, sehingga panggilan untuk saya tetap dengan kata singkat namun terkesan menggemaskan gitu, yaitu Sil.
Namun siapapun boleh memanggil saya dengan sebutan apapun. Yang penting orang tersebut nyaman gitu dan mengucapkannya gitu. Jadi senyamannya saja gitu. Saya heran beberapa orang yang baru mengenal saya memanggil saya dengan nama awalan saya Silvani gitu. Dan panggilan Silvani juga merupakan sebuah panggilan formal termasuk dalam sebuah pertemuan dan rapat gitu. Jadi pasti gitu ya, kalau misalnya saya saya mengemukakan pendapat, pasti silahkan saudari Silvani gitu. Jadi kadang ya kalau misalnya untuk orang-orang dekat, kadang saya jangan panggil Silvani dong gitu, karena kan itu kayak formal banget gitu kan. Saya lahir pada Kamis 18 Januari 2001 sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya anak bungsu, kedua kakak saya yang juga ikut terlibat menjadi salah satu inspirasi saya. Yang walau menyebalkan, tapi saya selalu melihat bahwa mereka benar-benar sayang pada saya. Ya iya sih, kakak mana yang tidak akan sayang pada adik yang sangat diharapkan ini, hehe. Jarak saya dengan kedua kakak saya berbeda jauh gitu. Jarak saya dengan kakak kedua berbeda 8 tahun dan jarak dengan kakak pertama yaitu 9 tahun. Walau berbeda jauh, bukan berarti kami tidak sering berantem ya. Tapi saya tahu kok mereka sangat sayang kepada saya gitu. Saya mempunyai hobi yang unik, yaitu membuat kebahagiaan dan berbahagia dengan siapapun dan dimanapun gitu. Karena menurut saya mungkin akan selalu ada hal buruk yang datang kepada saya, tapi bagaimana saya meresponnya itu tergantung saya gitu. Mau mengambil bahagia atau sedih, tapi saya memilih untuk bahagia gitu. Walau mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi kata ini memiliki makna, yaitu segala sesuatu yang saya kerjakan harus dilaksanakan dengan senang hati dan ikhlas agar apa yang saya lakukan membuat bahagia baik untuk saya maupun orang-orang di sekitar saya gitu. Lalu saya juga selalu senang ketika saya melakukan hal-hal yang terlihat konyol hanya untuk melihat dan membuat orang bahagia karena saya, sehingga kami bisa berbahagia bersama gitu. Kemudian kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang selain pekerjaan utama saya yaitu berwirausaha, berbisnis, berorganisasi, dan menjadikan suasana hati menjadi sebuah hasil karya atau kata lainnya, saya mengabadikan sesuatu hal yang saya rasakan dalam sebuah karya dalam bentuk tulisan, ya baik itu puisi atau cerpen gitu. Sejak kecil, saya sudah menyukai dengan sebuah kegiatan berniaga, mulai dari barang-barang yang sederhana gitu, tidak seberapa, hingga saat ini saya memegang sebuah bisnis di sebuah industri herbal. Dan alhamdulillah saat kelas 11 dengan izin Allah, saya mengambil sebuah peluang untuk membuka sebuah toko gitu, toko halal. Saya sekarang mempunyai toko herbal dan menjabat sebagai manajer. Berikut adalah sebagian produk yang saya jual. Dan ini adalah tuibon yang saya buat yang menandakan bahwa saya adalah stokis atau stock center sebagai halal mas dari HNI. Kemudian selanjutnya alhamdulillah saya sudah mendaftarkan bisnis saya ke dalam Google Maps dan sekarang sudah terdaftar. Dan alhamdulillah saat ini ratingnya sudah mencapai 5 dengan kunjungan setiap bulannya mencapai sampai 1.000 orang. Sehingga konsumen saya dapat lebih mudah mencari lokasi saya. Begitupun dengan orang-orang yang sedang mencari herbal untuk kebutuhannya, mereka dapat menghubungi saya sehingga saya dapat menambah relasi baru. Dan ini merupakan aplikasi dari HNI. Di sini tertulis bahwa status saya sebagai M atau manajer, lalu status keagenan saya SC atau Stocky Center. Baik, membahas soal makanan yang saya sukai.
Sebetulnya banyak gitu ya makanan yang saya sukai atau makanan yang menjadi favorit saya. Saya lebih cenderung suka makanan yang manis seperti kue, kemudian untuk minuman seperti milk cheese, kemudian untuk buah-buahan saya suka berbagai macam buah, terutama pisang, alpukat, mangga. Nah, namun saya kurang suka di buah yang seperti pir gitu. Kemudian untuk apel biasanya saya sering memakannya tapi si kulitnya dikupas. Kemudian di samping saya suka makanan manis seperti kue, saya juga suka memakan es krim, kemudian coklat gitu. Apalagi jika saya diberikan makanan tersebut oleh siapapun gitu, pasti mood saya akan meningkat gitu. Ketika saya merasa mood saya sedang turun, saya pasti memakan makanan manis seperti coklat ataupun es krim gitu. Lalu untuk makanan berat gitu ya, untuk teman nasi, saya pasti harus makan bersama tempe gitu. Kalau di rumah pasti saya harus makan dengan tempe. Apapun itu jenis olahannya, pasti di rumah setiap harinya ada tempe, baik itu tempe goreng, tempe orek, terus tempe mendoan, dan ibu saya sangat pintar gitu ya untuk mengolah tempe tersebut karena setiap harinya pasti diolah dengan berbeda sehingga saya tidak merasa jenuh gitu. Karena kadang kalau misalnya saya makan tanpa tempe itu kayak sedikit ada hal yang kurang gitu. Meski saya suka tempe, ada satu olahan tempe yang saya kurang suka sih, yaitu keripik tempe gitu. Nah, kesukaan saya terhadap tempe membuat beberapa teman dekat saya memanggil saya dengan sebutan si tempe gitu. Bahkan ketika mereka menemukan tempe gitu di teman nasinya, pasti mereka langsung ingat saya. Bahkan biasanya mereka memfotokannya lalu membagikannya ke saya gitu. Sil, ini tempe gitu, atau Sil jadi inget kamu gitu. Pokoknya apapun yang berbau dengan tempe pasti mereka ingat dengan saya gitu. Bahkan pada suatu waktu saya pernah pergi ke suatu kafe gitu bersama sahabat saya. Lalu waktu itu kami memilih makanan berat gitu ya untuk berbuka puasa, dan di teman nasinya ada tempe. Dan waktu itu kami kan sama-sama memesan menu yang sama gitu. Dan si tempenya malah dia berikan gitu kepada saya sehingga saya memakan 2 tempe gitu. Jadi kadang sahabat-sahabat dekat saya tuh membuat hal menjadi lucu gitu. Ya Allah gitu, ini kan kenapa jadi harus makan 2 juga gitu. Saking ingatnya mereka kepada saya karena saya suka tempe gitu. Jadi ketika, Sil ini tempe, ini buat kamu gitu. Jadi kebayangkan kalau misalnya di situ ada 4 orang dan memesan menu yang berisikan tempe. Dengan kesukaan saya terhadap kartun Doraemon dan teman-temannya gitu ya. Biasanya sih saya kalau misalnya memilih barang atau ya memilih barang gitu, baik itu case HP, spray kasur gitu beserta sarung bantal dan guling, pasti saya memilih dengan bertemakan Doraemon gitu. Nah, jadi ketika mereka gitu melihat Doraemon, pasti mereka juga ingat saya gitu. Jadi panggilan random dari teman-teman saya selain si tempe yaitu si Doraemon gitu. Pasti kalau misalnya waktu itu kan saya ngekos gitu bersama teman-teman, kemudian berbagai aksesorisnya itu Doraemon. Mereka yang baru masuk ke kamar kami pasti bisa menebak bahwa itu kasur saya begitu. Kemudian ada satu jenis teman nasi juga yang saya sukai, namun ternyata saya alergi, yaitu telur. Apapun itu jenis olahannya, pasti saya ketika saya memakan telur pasti saya timbul gatal-gatal gitu. Kemudian ada jerawat gitu di berbagai tempat. Waktu itu saat saya SMP,
kata dokter, saya bukan diponis sih, jadi dikasih tahu gitu bahwa saya alergi terhadap telur, sehingga sejak saat itu saya tidak memakan telur gitu. Ya walau misalnya untuk menghargai misalnya ya, karena atau saya saking kangennya gitu, paling saya makan sedikit gitu, tapi tetap saja gitu pasti ada efek yang timbul pada diri saya gitu. Itu juga apalagi ya kalau misalnya saya mengikuti tahap kaderisasi untuk masuk organisasi, pasti kan ada makanan yang diharuskan dibawa gitu. Salah satunya telur. Ya kadang untuk menghargai saya bawa, tapi saya memberitahu gitu kepada kakak kelas saya bahwa saya alergi, sehingga mereka mengerti, alhamdulillah. Lalu waktu itu juga saya saat di asrama juga pasti setiap harinya ada telur, dan awal-awal sih gitu ya harus dibawa gitu si telurnya. Tapi saat sudah beberapa bulan saya mengajukan bahwa saya alergi, dan alhamdulillah bisa diganti oleh makanan yang lain. Tapi terkadang hal itu membuat teman-teman saya iri karena saya tidak memakan telur. Baik, di sini adalah dream book yang telah saya buat. Di sini terdapat cover yang berisikan tulisan dream book. Kemudian ini foto saya yang saya ambil dari praktik kemarin gitu, dikarenakan galeri saya terhapus sehingga saya memasang foto ini. Lalu meski begitu, mengapa saya memilih foto ini? Dikarenakan saya mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi bidan yang sukses, di mana saya dapat bermanfaat untuk banyak orang, terutama mengenai kesehatan ibu dan anak. Di sini ada tulisan jelas nama saya Silvani Mutiara Lutfi, dan di bawahnya tulisan calon orang sukses insya Allah. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya. Di sini saya menuliskan Quran surat Hadin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mengapa saya memilih ayat tersebut dimasukkan dalam lembar pertama dream book yang saya buat? Dikarenakan ketika saya membaca ayat tersebut, saya sadar bahwa Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga apa sih gitu alasan untuk kita tidak bersyukur. Kemudian juga saya yakin saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya karena Allah telah menitipkan berbagai nikmat kepada hamba-Nya dengan bentuk sebaik-baiknya gitu, sehingga kita bisa mewujudkannya. Kemudian alasan mengapa saya menempelkan gambar bunga matahari di atas ini, di samping untuk memberikan hiasan agar tidak tampak terlalu polos, bunga matahari melambangkan sebuah keoptimisan, kemudian warna kuningnya yang memperlihatkan cerah, yang berarti ceria gitu. Kemudian di sini bunga mataharinya tidak sendiri melainkan banyak. Ini mengartikan bahwa untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang telah saya buat, saya tidak bisa mewujudkannya sendiri, yaitu dengan melibatkan Allah dalam segala sesuatu yang saya kerjakan. Lembar selanjutnya saya isi dengan dokumentasi keluarga saya. Ini keluarga saya. Saya menuliskan sedikit quotes bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tapi hidup tanpa keluarga tidak akan sempurna. Saya sangat bersyukur berada di lingkungan keluarga yang saya miliki. Walau saya bukan seorang anak yang lahir dari keluarga yang bergelimang harta, namun saya sangat merasa beruntung dan tidak ada satu alasan pun untuk saya tidak bersyukur memiliki keluarga seperti mereka. Karena saya dibesarkan
di keluarga yang memberikan kehangatan dan dengan didikan yang membuat pribadi saya bersikap baik kepada semua orang dan tidak memandang apapun, apalagi perihal materi. Mereka selalu mengajarkan rasa bersyukur dan berterima kasih atas segala hal. Prinsip untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih pun sudah mereka ajarkan sejak saya kecil, sehingga saat ini hal itu selalu tidak tertinggal untuk diucapkan pada orang lain. Kemudian hal yang selalu membuat saya merasa senang yaitu alhamdulillah saya selalu diberikan dukungan dalam kegiatan apapun yang positif. Saya selalu meminta izin baik kepada ibu ataupun apa atas segala hal yang akan saya lakukan, dan alhamdulillah respon mereka baik jika saya melakukan hal yang positif itu. Namun jika ada suatu hal yang memang sedikit membuat mereka tidak nyaman, pasti mereka memberikan alasan yang logis mengapa mereka tidak mengizinkan saya. Dan saya sangat merasa senang karena saya selalu didukung untuk melakukan berbagai aktivitas yang positif. Di sini terdapat foto saya dengan ibu saya. Ibu saya yang bernama Wiwin Sumartini merupakan seorang wanita tangguh yang mampu membesarkan ketiga anaknya dari mulai dalam kandungan hingga saat sudah sebesar ini, yang saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Walau banyak orang yang mengira bahwa ibu adalah seorang guru, ya memang ibu benar-benar menjadi guru pertama bagi anak-anak dan kedua cucunya. Bersama apa, sebuah panggilan manja dari ketiga anaknya untuk seorang kepala rumah tangga yang membawa kapal kehidupan agar selalu dalam rute Allah, yang sampai saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara atau masyarakat memanggilnya PNS. Seorang laki-laki yang benar-benar tulus mencintai saya itu bernama Dr. Andes A. Muhtar Lutfi, yang nama belakangnya dipakai oleh ketiga putra dan putrinya. Mereka selalu mengajarkan kepada kami agar selalu memberi walaupun itu kadang berat untuk kita. Selalu melihat segala hal dari sisi positif, bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, dan masih banyak hal positif lainnya yang mereka ajarkan. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Allah karena saya dilahirkan sebagai anak dari orang tua yang hebat. Sebagai anak bungsunya, saya sangat bangga. Lahir dari keluarga yang berpendidikan, saat ini kedua kakak saya telah menyelesaikan pendidikannya. Teteh yang sudah mendapatkan gelar sarjana ekonomi, dan AA yang telah mendapatkan gelar sarjana peternakan dan magister. Dari situ saya yakin bahwa saya juga akan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua saya dan bisa menyusul kesuksesan kakak-kakak saya. Ini foto saya bersama kedua kakak saya. Ini yang perempuan, kakak pertama saya, dan yang ini yang laki-laki, kakak kedua saya. Sekarang mereka sudah berkeluarga dan sudah mempunyai buah hati masing-masing. Ini putra dari Teteh dan ini putra dari AA. Ini suami Teteh, ini istri AA. Dan sekarang kami menjadi keluarga besar Al Muhtar Lutfi. Kemudian selanjutnya di sini ada riwayat pendidikan dan riwayat organisasi. Nah, sebelum bersekolah di SD, saya bersekolah di TK Nurul Waton. Sejak sekolah dasar, saya beruntung karena bisa bersekolah di sekolah negeri. Mulai dari SDN Kebonpala selama 6 tahun, dari tahun 2007 sampai 2013. Lalu berlanjut ke SMPN 1 Karangtengah melalui jalur prestasi, karena alhamdulillah waktu itu saya diberikan kesempatan untuk menjadi perwakilan siswa untuk mengikuti perlombaan pidato dan membawa piala juara 2 tingkat kecamatan. Dan pada saat pengetesan untuk masuk SMPN 1 Karangtengah melalui jalur prestasi, saya juga membawakan sebuah narasi tentang seorang jasa guru yang membuat tim penguji saya saat itu menangis terharu.
Saya bersekolah di SMP 1 Karangtengah selama 3 tahun, dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Cianjur dengan jalur prestasi juga, karena alhamdulillah saat di SMP saya diberikan titipan oleh Allah untuk bisa mendapatkan peringkat 5 besar selama 5 semester. Dan saat ini saya berhasil masuk tahap akhir seleksi masuk Poltekkes Kemenkes Bandung melalui jalur tulis yang sebelumnya belum pernah saya ikut. Sebetulnya saat itu saya sangat khawatir tentang hasil kelulusan masuk Poltekkes. Untuk itu saya mengikuti bimbingan belajar di Sony Sugema College sejak akhir kelas 11. Persiapan menjadi kelas 12 termasuk mengenai persiapan UTBK. Proses persiapan untuk mengikuti uji tulis masuk Poltekkes Bandung saya siapkan berbarengan dengan mempelajari materi untuk UTBK yang saya ikuti 3 hari sebelum uji tulis masuk Poltekkes. Di samping mengikuti pendidikan non-formal di SSC atau Sony Sugema College, saya juga pernah mengikuti kursus rias wajah selama 1 bulan sambil mengisi waktu luang setelah UN. Selama bersekolah, saya tidak hanya untuk belajar di kelas, tapi mengikuti beberapa organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler sejak saya SD sampai saat ini. Adapun riwayat organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu yang pertama saat SD, saya mengikuti kegiatan pramuka dan pencaksilat pada tahun 2010. Kebetulan saat itu saya menduduki bangku kelas 3 SD. Kemudian saat SMP saya mengikuti cukup banyak, namun saya masukkan 4. Saya mengikuti organisasi OSIS sejak saya duduk di kelas 7, kemudian mengikuti kegiatan KIR atau karya ilmiah remaja, lalu ekstrakurikuler basket, dan kegiatan Palang Merah remaja. Dan keempat, kegiatan tersebut saya ikuti sejak saya duduk di bangku kelas 7. Dan pada saat saya kelas 9, saya mengikuti dan saat itu merupakan angkatan pertama dan pertama didirikan. Sehingga pada saat itu saya memegang jabatan sebagai sekretaris. Nah, selanjutnya di sini saya mengikuti kegiatan OSIS kembali pada tahun 2016 di MAN 1 Cianjur dan mengikuti ekstrakurikuler marching band pada tahun 2016 juga. Saat itu saya duduk di bangku kelas 10 sampai saya selesai menduduki kelas 12. Sehingga saya mengikuti kegiatan OSIS selama 6 tahun dari mulai SMP. Lalu berlanjut ke organisasi kampus, saya mengikuti organisasi BPMJ atau Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan pada tahun 2019 pada saya tingkat 1 dan mengikuti unit kegiatan mahasiswa serangkaian olahraga mahasiswa cabang futsal pada tahun 2019 juga. Kemudian saya mengikuti organisasi luar yaitu Bidan Berbagi sebagai volunteer batch 1 pada tahun 2019 ya. Pada saat itu saya di lembar selanjutnya di sini terdapat beberapa prestasi yang telah saya raih. Adapun beberapa prestasi yang saya dapatkan bersama teman ekstrakurikuler saya yaitu yang pertama yaitu juara Harapan 1 Festival Marching Band tingkat kabupaten pada tahun 2017 sebagai trumpet player. Kemudian di sini saya mendapatkan juara 1 ensemble percussion musik efek sewilayah 2 Bogor pada tahun 2017 sebagai hand cymbal. Nah, di sini saya kemudian saya berhasil mendapatkan juara 1 lomba seni peran Art Corner yang diadakan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Bandung pada tahun 2019. Nah, di sini ini saya pada saat itu menceritakan terjahan. Lalu selanjutnya di sini ada piala pada saat Disnatalis Poltekkes Kemenkes Bandung yang ke-19, dan di sana kami membawa berbagai piala
dan alhamdulillah kami berhasil membawa juara satu lomba kabaret pada Disnatalis Poltekkes Kemenkes yang ke-19. Dan di sini saya saat itu saya berperan sebagai pantomim. Ini adalah saya. Dan ini piala dan sertifikat yang kami dapatkan. Dan ada beberapa prestasi lain yang tidak saya masukkan di sini, diantaranya yaitu yang saya raih oleh saya sendiri atau prestasi individu, yaitu juara lomba 2 pidato bahasa Indonesia pada tingkat kecamatan pada saat saya SD, dan pada saat itu saya sedang duduk di bangku kelas 5. Kemudian saya selalu mendapatkan peringkat 5 besar selama 6 tahun di SDN Kebonpala dan menjadi salah satu siswa terbaik di SD yang saya tempuh selama 6 tahun tersebut. Pada saat saya kelas 3, saya mendapatkan peringkat 2 di semester 1, kemudian di semester 2 saya mendapatkan peringkat 3, dan pada saat saya kelas 5 saya mendapat peringkat 1, dan pada saat saya masuk ke kelas 6 semester 1 saya turun menjadi peringkat 2, dan sisanya saya mendapatkan peringkat 4. Kemudian di SMP saya tidak membawakan piala untuk sekolah, tapi saya membawakan pada diri saya sendiri, mendapatkan peringkat 5 besar selama 5 semester, dan itu yang mengantarkan saya bisa masuk ke MAN 1 Cianjur melalui jalur prestasi. Kemudian di sini terdapat pengalaman, mungkin ini lebih tepatnya pengalaman mengenai kesenian dalam hidup saya. Dimulai saat saya SD, ini saya sedang duduk di bangku kelas 4 SD. Pada saat itu kami ditunjuk oleh guru untuk menjadi penari pada saat perpisahan kelas 6. Ini saya yang menggunakan baju hijau. Kemudian pada saat saya kelas 6, ketika perpisahan, saya ditunjuk kembali oleh guru saya untuk menjadi perwakilan dari angkatan saya untuk membacakan sebuah narasi yang ditujukan kepada para guru sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya yang mampu mendidik dan membimbing kami selama 6 tahun. Kemudian lanjut ini pada saat saya di MAN 1 Cianjur, saya ikuti lomba festival marching band diselenggarakan oleh Bupati dan memegang trompet dan menjadi trumpet player. Dan setelah itu kami juga sering menjadi bintang tamu, baik itu di acara sekolah maupun pada saat acara milad Kementerian Agama. Kemudian di sini foto dokumentasi pada saat kami menjadi bintang tamu pada acara yang diselenggarakan oleh BMKM Poltekkes Kemenkes Bandung yang diadakan di Dagoti House, yaitu Festival Kesehatan. Kemudian lanjut di sini, ini adalah foto dokumentasi pada saat kami mengikuti perlombaan Art Corner 2019, dan di sini foto dokumentasi saya bersama rekan-rekan saya setelah kami melakukan kabaret pada di acara Disnatalis Poltekkes Kemenkes Bandung yang ke-19. Ini foto kami sedang dance di akhir penutupan kabaret yang telah kami lakukan. Kemudian di sini ada sedikit quotes dari saya. Ini saya yang sedang tersenyum bahwa life is simple, so don't make it so complicated. Maksudnya, jadi hidup itu sederhana, jadi kita tidak perlu membuatnya rumit. Hal ini yang selalu menjadikan motivasi ataupun kata-kata penenang bagi saya ketika saya merasa kecewa atau ketika asmara saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya tidak perlu memikirkan atau membuat hal itu menjadi rumit gitu.
karena saya berhak bahagia. Kemudian di sini terdapat pengalaman organisasi sial, lebih tepatnya di sini saya pada saat itu saya kelas 10, saya menjadi trompet player atau memainkan alat musik tiup trompet. Di sini saya mengikuti parade, apalagi pada Hari Santri Nasional. Kami mengelilingi atau memutari jalanan di Cianjur sambil memainkan musik. Di sini foto saya bersama rekan-rekan organisasi saya. Di sini OSIS MPK dan bersama pembina organisasi tersebut. Kemudian di atas ini rekan organisasi saya OSIS yang saya ikuti sejak kelas 7 ya, saat SMP, namun ini foto dokumentasi pada saat saya di MAN. Kemudian ini yang sedang mengepalkan tangan merupakan foto kebesaran saya di PPMJ, karena foto ini selalu menjadi foto yang diambil di organisasi BPMJ gitu, baik dalam pembuatan kartu keanggotaan ataupun foto struktur organigram. Di BPMJ saya menjabat sebagai anggota Komisi C pada saat saya tingkat 1, dan pada saat saya tingkat 2 saya dialihkan menjadi anggota Komisi A. Kemudian di sini terdapat foto dokumentasi saya berbidan berbagi menjadi volunteer batch 1, dan di bidang berbagi saya menjabat sebagai anggota research dan development. Nah, kemudian pada saat SMP, tadi saya tidak menyebutkannya, di SMP saya di OSIS SMP saya menjabat sebagai koordinator Sekbid 8 yaitu kesenian, dan pada saat saya kelas 8 saya menjabat sebagai bendahara 1. Kemudian di paduan suara saya menjabat sebagai sekretaris 1. Lalu di marching band pada saat saya di MAN 1 Cianjur saya menjabat sebagai sekbid peralatan. Lalu di OSIS MAN 1 Cianjur pada saat saya kelas 10 saya menjabat sebagai koordinator Sekbid 7 atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pada saat kelas 11 saya menjabat sebagai sekretaris 2 OSIS MAN 1 Cianjur. Dan di UKM Seragam cabang futsal saya menjabat sebagai seksi bidang dokumentasi. Lalu di slide selanjutnya di sini terdapat tokoh idola, namun dikarenakan saya mengidolakan mereka karena menginspirasi, jadi judulnya saya berubah menjadi tokoh inspiratif. Di sini yang pertama ada Pirsa Besari. Saya menuliskan berbagai quotes yang disampaikan oleh tokoh-tokoh inspiratif saya. Pirsa Besari pernah berkata, "Jati diri itu diciptakan, bukan dicari. Tak ada untuk mendengar, membaca, dan mengerti bahwa negeri adalah negeri yang indah, walau masih saja terluka. Kita ada untuk memulai perjalanan yang mungkin tidak akan pernah diselesaikan. Dan kita ada untuk tetap ada, menemani langkah kita, walau kelak raga ini tidak lagi ada." Kemudian selanjutnya di sini ada quotes dari Fardiandi bahwa if you never try, you will never know. Jadi ketika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu, sehingga hal ini membuat saya selalu berani untuk mencoba hal yang baru. Tidak perlu takut untuk mencoba, karena segala sesuatu yang terjadi pasti akan memberikan pelajaran berharga bagi kita. Kemudian di sini ada seorang Tulus, ini ada quotes dari lagu yang ia ciptakan berjudul Manusia Kuat, yang saya parafrase kalimatnya menjadi, "Kamu bisa menghitamkan putihku, namun tidak akan menggelapkan apapun. Bahkan saat kau bisa meruntuhkan jalanku, akan kutemukan jalan yang lain."
Nah, dari ketiga tokoh yang saya idolakan, mereka sangat menginspirasi bagi saya. Mulai dari sosok Pirsa yang seorang penyanyi sekaligus penulis dan ia sering berkelana, membuat saya juga ingin menyusuri indahnya negeri ini. Ketika seseorang bisa melakukannya, contohnya Bung Pirsa, saya juga pasti bisa melakukannya. Kemudian sosok Pardiandi, seorang influencer yang untuk berada di tahap ini, ia tidak langsung sukses, ia melewati berbagai hal dan selalu pantang menyerah, dan hal itu juga tentu saja menginspirasi saya untuk tidak pantang menyerah dan selalu berpikiran positif tentang kehidupan yang saya jalani. Lalu sosok Tulus, seorang lulusan arsitektur namun dikenal oleh masyarakat sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu. Nah, saya mengidolakannya karena di samping suaranya yang nyaman didengar, lirik-lirik lagu yang dibawakan oleh Tulus pun sangat diterima oleh telinga saya, karena ya saya suka dengan kalimat-kalimat puitis. Tentu saja ketika mendengar lagu yang dibawakan Tulus sangat cocok dengan saya yang suka dengan lagu-lagu puitis. Contohnya seperti Di Bawah Masa Langit Abu-abu dan sebagainya. Bahkan saya merasa bahwa lirik-lirik lagu yang dibawakan oleh Tulus mewakili perasaan saya, dan bahkan saya merasakan hal itu seolah-olah yang penyanyi itu adalah saya. Kemudian di lembar selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan saya. Di sini di dalam amplop ini kelebihan. Ya, kita buka. Yang pertama, saya mudah bergaul, bersifat terbuka, dan mudah diajak bicara. Kemudian mudah menerima keadaan atau situasi apa saja. Bahkan tidak heran beberapa teman dekat selalu mengorbankan saya untuk seolah menumbalkan saya gitu. Kemudian saya selalu menghargai keperluan dan perasaan orang lain. Saya tipikal orang yang tidak enak, bahkan ketika sesuatu yang terjadi, saya merasa apakah hal itu salah atau tidak begitu. Kemudian saya selalu ingin membuat kebahagiaan dan berbahagia dengan siapapun dan dimanapun. Kemudian kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya, saya menjadikan segala sesuatu yang terjadi sebagai suatu pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Saya selalu tidak ingin melewatkan suatu hal apapun, karena saya tahu segala sesuatu yang terjadi terhadap saya pasti memiliki kebaikan bagi diri saya. Kemudian, saya mudah menyesuaikan diri dan merasa senang dalam situasi. Ya, ini berkaitan dengan sikap saya yang mudah menerima dengan segala sesuatu yang terjadi pada saya. Kemudian saya dapat menjadi pendengar baik dan penjaga rahasia yang aman. Bahkan seseorang yang mungkin saya kurang suka, ketika dia bercerita kepada saya dan mempercayai saya, insya Allah saya tidak akan mengecewakan kepercayaannya. Kemudian yang terakhir, saya dapat membuat orang merasa senang. Bahkan terkadang saya tidak memikirkan bagaimana perasaan saya, yang penting orang lain merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan. Kemudian, dan menurut sahabat saya merupakan sahabat bagi mereka. Mungkin dapat menjadi pendengar yang baik, jadi orang-orang nyaman ketika curhat kepada saya. Kemudian di sebelah sini terdapat amplop berisikan kekurangan pada diri saya. Yang pertama, saya masih lambat dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, masih kurang disiplin, terutama perihal waktu. Lalu saya sering menyesali kepergian seseorang dan condong menyalahkan diri saya. Saya selalu merasa bahwa kepergiannya itu dikarenakan saya gitu.
Bahkan saya terkadang bisa merenung sampai beberapa hari menyalahkan diri saya. Lalu selanjutnya suasana hati yang tidak tertebak dan mudah berubah. Kadang ya saya misalnya pada saat ini saya merasa senang ataupun sebaliknya. Kemudian beberapa waktu kemudian saya tiba-tiba seolah marah-marah gitu, padahal tadinya saya sosok yang ceria. Kemudian selanjutnya saya kekanak-kanakan yang mengutarakan diri dengan marah dan berbuat berlebihan, namun melupakannya hampir seketika. Misalnya saya marah kepada si A, saya menunjukkan bahwa saya marah, lalu beberapa menit kemudian saya sadar bahwa yang saya lakukan itu salah, lalu saya tiba-tiba melupakan seolah tidak ada hal buruk yang terjadi. Bahkan saya bisa bertingkah seperti tidak ada apa-apa kepada orang tersebut. Namun hal itu ternyata dianggap aneh oleh mereka. Kemudian saya mempunyai emosi yang rendah, namun ketika tidak dihargai, semangat saya akan menurun. Misalnya saya melakukan suatu hal untuk kepentingan bersama, namun ternyata mereka kurang respect terhadap saya atau tidak menghargai apa yang telah saya lakukan, atau mungkin pendapat yang saya berikan kepada mereka. Lalu dari situ saya merasa bahwa mungkin saya tidak perlu melakukan. Kemudian yang terakhir, saya menyukai kegiatan baru yang terus-menerus. Saya tidak suka dengan sesuatu yang monoton. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, saya terkadang membuatnya menjadi random. Misalnya ketika saya harus melakukan jalan setiap hari, saya pasti memilih jalan yang berbeda setiap harinya agar saya tidak merasa jenuh dengan jalan yang selalu saya lewati. Termasuk dengan hubungan saya dengan siapapun, saya tidak suka terikat dengan sesuatu. Misalnya pada pukul sekian harus ini, pukul sekian harus itu, dilakukan setiap hari dengan sama. Saya tidak suka dengan sesuatu yang terus-menerus dilakukan dengan yang sama. Mungkin memang kewajiban saya misalnya harus seperti itu, tapi saya akan membuatnya menjadi lebih menarik dengan mengajaknya tidak harus selalu seperti itu setiap harinya. Maksudnya tidak harus selalu terus-menerus seperti itu. Kemudian di lembar yang selanjutnya ada peta impian saya, dimulai dari tahun 2022. Di sini foto wisuda saya lulus tepat waktu dari Kebidanan Bandung Poltekkes Kemenkes Bandung dengan meraih IPK tinggi atau cum laude. Kemudian saya dapat melakukan dan melewati beberapa ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Lalu setelah itu, saya melanjutkan mimpi-mimpi saya. Tahun 2022, setelah saya menyelesaikan studi di Kebidanan Bandung, saya ingin mencoba mewujudkan salah satu impian saya, yaitu berkelana mengelilingi keindahan Indonesia yang saya mulai dari Ranukumbolo bersama sahabat saya. Tentu saja pendakian pertama yang saya mulai ke Ranukumbolo merupakan perjalanan pertama, dan saya akan melakukan perjalanan pendakian berikutnya ke berbagai keindahan di Indonesia. Kemudian masih di tahun 2022, saya memiliki SIM A dan tentu saja saya bisa mengendarai mobil. Kemudian lanjut masih di tahun 2022, setelah saya menyelesaikan studi di Kebidanan Bandung, lalu sedikit beristirahat menyusuri keindahan Indonesia, saya melanjutkan untuk menikmati berbagai keindahan Indonesia melalui program Kementerian Kesehatan, yaitu Nusantara Sehat. Insya Allah di tahun 2022 saya menjadi bagian dari Nusantara. Kemudian setelah saya mengabdi kepada negeri melalui kegiatan Nusantara Sehat dan saya menjadi bagiannya selama 2 tahun, saya melanjutkan pendidikan
untuk menjadi bintara kompetisi khusus bidan. Saya melakukan pendidikan menjadi bintara selama 5 bulan, dan setelah itu saya melanjutkan untuk melakukan asuhan di fasilitas kesehatan yang nyaman, yang membawa berkah bagi saya dan orang-orang yang di sekitar saya. Lalu saya menabung, dan pada tahun 2025 juga, di usia saya 24 tahun, saya menikah dengan seseorang yang saya cintai, dan ternyata rasa cintanya lebih besar dibanding saya. Tentu saja saya menikah dengan laki-laki yang berkualitas, yang telah lulus dalam berbagai kompetisi yang telah saya berikan, termasuk keluarga saya sangat menerima dia dengan baik. Lalu resepsi pernikahan kami bertemakan seperti Stand By Me Doraemon 2, yaitu pesta kebun. Lalu keluarga saya dan keluarganya menjadi satu keluarga yang harmonis, tidak ada suatu permasalahan apapun yang berarti. Kedua keluarga kami sangat rukun. Kemudian di tahun 2026, setelah 1 tahun saya jalani pernikahan, kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 Kebidanan di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2027. Kemudian saya melanjutkan pendidikan profesi kebidanan pada tahun 2027 di Universitas Airlangga, mengambil jurusan profesi kebidanan. Lalu selanjutnya di usia 27 tahun atau pada tahun 2028, saya dapat membeli kendaraan pribadi beroda 4, yaitu mobil, dengan hasil uang saya sendiri yang saya dapatkan dari kerja keras saya. Lalu di tahun 2028, 3 tahun setelah saya menikah, saya ingin menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tua saya, tentu saja dengan suami saya, kalau bisa dengan orang tua suami saya juga, sehingga kami keluarga besar dapat menunaikan ibadah haji dengan bersama. Seperti inilah peta impian saya, semoga bisa terwujud dan Allah izinkan untuk saya mewujudkannya. Insya Allah akan selalu ada jalan untuk meraihnya. Kemudian di akhir, di sini saya membuat doodle yang sederhana. My dream will come true. Insya Allah, I can do it. Sekian pemaparan Dream Book yang telah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga kita dapat mewujudkan mimpi-mimpi yang telah kita harapkan, dan semoga Allah mudahkan jalan tersebut gitu. Untuk itu kita harus terus berusaha dan jangan pernah merasa pesimis gitu, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.